Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widawati dan PM9. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat. Pengertian sholat. Sholat secara bahasa berarti doa. Sholat menurut istilah adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalil perintah sholat, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u Ar-Roki'ina, Sadaqallahul Azim, artinya, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Surat Al-Baqarah ayat 43. Hikmah sholat, yang pertama sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua sebagai istirahat dan mendapat ketenangan jiwa dari kesibukan dunia, yang ketiga memberikan penelitian disiplin dalam waktu, yang keempat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, yang kelima menjaga kesehatan. Hukum sholat. Sholat adalah tiang agama. Sholat terbagi menjadi dua. Yang pertama wajib. Wajib terbagi menjadi dua. Yang pertama fardu ain. Sholat yang wajib dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan seperti sholat 5 waktu. Macam-macam sholat fardu yaitu yang pertama zuhur yang berjumlah 4 rakaat, yang kedua asar yang berjumlah 4 rakaat, yang ketiga maghrib yang berjumlah 3 rakaat, yang keempat isya yang berjumlah 4 rakaat, yang kelima subuh yang berjumlah 2 rakaat. Tujuan mendirikan sholat agar kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fardu kifayah. Sholat wajib yang mana apabila sudah di sebagian orang yang mengerjakannya, maka tidak berdosa bagi yang tidak bisa mengerjakannya, seperti sholat jenazah. Yang terakhir sunnah. Syarat sholat yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, syarat sah sholat terdiri dari yang pertama suci dari hadas, yang kedua suci dari najis, yang ketiga menutup aurat, yang keempat telah masuk waktu sholat, yang kelima menghadap kiblat. Yang kedua syarat wajib sholat terdiri dari yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari haid, yang kelima sudah tahu ajaran Islam, yang keenam terjaga. Rukun sholat, yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri pada saat sholat fardu, bagi yang sanggup, yang keempat membaca Al-Fatihah bagi setiap orang yang sholat, kecuali ada unsur seperti terlambat mengikuti imam. Bisa disebut masbuk. Yang kelima, ruku. Yang keenam, sujud 2 kali setiap rakaat. Yang ketujuh, duduk antara 2 sujud. Yang kedelapan, membaca tasyahud akhir. Yang kesembilan, duduk pada tasyahud akhir. Yang ke-10, salawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud akhir. Yang ke-11, duduk di waktu membaca salawat. Yang ke-12, mengucapkan salam. Yang ke-13, tertib. Syarat-syarat azan, yang pertama dikumandangkan setelah masuk waktu sholat, yang kedua dikumandangkan dalam bahasa Arab, yang ketiga dikumandangkan dengan suara keras, serta didengar oleh jamaah, yang keempat tertib dan kesinambungan dalam membacakan teks-teks azan, yang kelima dikumandangkan oleh orang-orang Islam yang berakal. Sunnah salat merupakan ucapan atau gerakan yang dilaksanakan dalam sholat selain dari rukun sholat. Sunnah sholat terbagi menjadi dua. Yang pertama sunnah abad adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus sujud sahwi, seperti tasyahud awal dan membaca sholawat pada tasyahud. Yang kedua sunnah hayat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu sujud sahwi, seperti mengangkat tangan ketika takbir, membaca iftitah, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Segi waktu atau penyebab dilaksanakannya. Yang pertama, sholat Jumat, yaitu sholat yang wajib dilakukan pada hari Jumat yang balik, berakal, serta tidak dalam perjalanan sebagai pengganti sholat Jumat. Yang kedua, sholat safar, yaitu sholat yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam perjalanan, bisa disebut musafir. Yang ketiga, sholat 2 hari raya. Yang keempat, sholat khusyuf adalah sholat yang dilakukan karena adanya gerhana matahari, sedangkan sholat khusyuf karena adanya gerhana bulan. Yang kelima, sholat istiqoh, yaitu sholat yang dilakukan untuk meminta hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, sholat khauf, yaitu sholat yang dilakukan ketika menghadapi musuh dalam peperangan. Yang ketujuh, sholat jenazah, yaitu sholat yang dilakukan pada orang mukmin yang meninggalkan dunia.
Membatalkan sholat. Yang pertama berbicara, yang kedua makan dan minum, yang ketiga banyak bergerak 3 kali berturut-turut, yang keempat membelakangi kiblat, yang kelima terbuka aurat, yang keenam datang hadas, yang ketujuh terkena najis, yang kedelapan tertawa terbahak-bahak, yang kesembilan murtad, gila dan pingsan, yang kesepuluh berubah niat, yang kesebelas salah dalam membaca Al-Quran, yang ke-12 meninggalkan rukun atau syarat, yang ke-13 mendahului imam, yang ke-14 melihat air bagi orang yang sholat dengan tayamum, yang ke-15 mengucapkan salam sebelum selesai sholat. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.